Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 A few moments later. Yang pertama ada letak dari Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Adapun letak tepat dari Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Brantas yang dengan ibu kota Hutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Berdirinya Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok pada abad ke-10, ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun yakni mulai 929 Masehi sampai 949 Masehi. Kala itu, rakyat Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat itu, kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bidang ekonomi dari Kerajaan Medang Kamulun. Keadaan ekonomi dari kerajaan ini berjalan sesuai dengan letaknya yang berada di wilayah Sungai Brantas dan Sungai Pengawasan Solo. Ketika Medang Kamulun dipimpin oleh Erlangga, Medang Kamulun memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Ujung Galuh, yang letaknya berada di muara Sungai Brantas. Pelabuhan Ujung Galuh itu pun dijadikan sebagai pusat perdagangan bahkan sampai level internasional. Oleh sebab itu, Medang Kamulun akhirnya mendapatkan penghasilan dari aktivitas pada pelabuhan tersebut. Selanjutnya ada bidang agama. Sementara dari bidang agama, Medang Kamulun merupakan kerajaan yang dasarnya adalah beragama Hindu. Jadi ketika itu, agama yang berkembang di kerajaan ini adalah agama Hindu, yaitu Hindu Wisnu dan Hindu Shiva. Selanjutnya adalah tokoh yang berpengaruh di kerajaan Medang Kamulun. Terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh selama Medang Kamulun berdiri. Di antaranya adalah yang pertama, Empu Sindok, yang kedua, Raja Dharmawangsa, yang ketiga, Airlangga. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama ada Prasasti Empu Sindok. Prasasti Empu Sindok tentunya adalah prasasti peninggalan Empu Sindok yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kamulan semasa Empu Sindok bersama dengan Sri Wardani Pukabei. Prasasti itu ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Yang kedua ada Prasasti Kalkuta, menjadi peninggalan dari Raja Airlangga. Prasasti Kalkuta berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan, Empu Sindok. Selain itu juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. Yang ketiga ada Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang adalah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulan. Yang keempat ada candi-candi. Terdapat beberapa candi yang menjadi peninggalan dari kerajaan ini. Candi-candi yang ditinggalkan oleh Medang Kamulan ini dapat dibilang adalah candi-candi besar di Jawa Tengah, seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ijo.